Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Wiro Sableng alias pendekar kapak maut naga geni 212 terjebak tiba-tiba saja diserang oleh dua orang tak dikenal. Siapakah dua sosok itu? Yuk langsung saja simak video berikut ini. Habis membetak begitu, tak tahu kapan dia mencabut pedang, tiba-tiba saja sinar putih bertabur di depan hidung Wiro Sableng. Sring! Untung saja, pendekar ini waspada dan buru-buru menyurut 3 langkah. Kalau tidak, niscaya lehernya tersambar putus dan kepalanya benar-benar dibikin menggelinding oleh pedang lawan. Siang Mo Kiam, sepasang pedang iblis. Tampang kalian memang pantas disebut iblis kesiangan. Di hadapan Wiro kini, kedua orang berjubah hitam itu masing-masing telah mencekal sepasang pedang perak. Keduanya berputar-putar mengelilingi Wiro. Tiba-tiba, salah seorang dari mereka berteriak nyaring dan detik itu juga 4 bilah pedang berkiblat bersuitan menggempur 4 bagian tubuh pendekar 212 Wiro Sableng. Wiro jadi terkesima. Memandang berkeliling, dia tak dapat lagi melihat kedua musuhnya. Di sekitarnya kini hanya terlihat gulungan-gulungan sinar putih yang membuntal-buntal menyelubungi dirinya. Tak satu jalan keluar pun tampak. Sedang buntalan gulungan-gulungan sinar pedang musuh detik demi detik semakin menyempit. Pakaian dan rambut Wiro sampai berkibar-kibar oleh kerasnya deru angin sambaran 4 pedang lawan. Hebat, mengagumi Wiro dalam hati. Seumur hidupnya, baru hari itu dia melihat ilmu pedang yang demikian luar biasanya. Pendekar ini bersuit nyaring dan lepaskan satu pukulan sakti. Segulung angin menerpa ke depan, memapasi sinar pedang yang bergulung-gulung. Terdengar 2 seruan tertahan dan kedua penyerang merasakan tubuh mereka terdorong. Pedang masing-masing menyibak tak karuan. Mau tak mau, keduanya cepat mundur. Namun serentak kemudian, mereka menyerang kembali. Dan kali ini, permainan pedang mereka berubah amat ganas hingga dalam waktu singkat terdengar bret, bret. 2 bagian pakaian putih pendekar 212 kena dirobek. Wiro menggerung marah. Dia bersuit nyaring dan lepaskan pukulan sakti bernama Benteng Topan Pelanda Samudra. Dia cuma kerahkan sepertiga bagian tenaga dalamnya, tetapi karena tadi sebelumnya dia telah menerima tambahan iwekang dari si orang tua misterius, maka kini daya kekuatan tenaga dalam itu hebatnya bukan main. Siang Mo Kiam terpental hampir setengah tombak. Memikir sampai di situ, maka Wiro kerahkan ginkangnya yang tinggi dan berkelebat lenyap. Sebelum kedua musuh tahu di mana dia berada, tahu-tahu salah seorang dari mereka merasakan pedang di tangan kirinya terbetot lepas. Dan di lain kejap, bila dia memandang ke depan, dilihatnya Wiro telah berdiri dengan 2 kaki terpentang dan pedang melintang di depan dada. Saking kagetnya, kedua orang itu sesaat jadi kesimah. Betapa tidak, selama 20 tahun malang melintang dalam dunia Kang Au, belum ada satu lawan pun yang mampu berbuat demikian terhadap sepasang pedang iblis. Jangankan untuk merampas pedang,
lolos dari kepungan 4 bilah senjata maut itu pun tiada yang sanggup. Hari ini, sepasang pedang iblis atau Siang Mo Kiam betul-betul dibuat mendelik mata masing-masing. Orang asing, siapakah kau sebenarnya? Kalian berlututlah minta ampun di depanku, baru aku kasih tahu nama tuan besarmu ini. Wajah kedua orang itu tegang membesih. Mata mereka laksana dikobari api saking marahnya. Penghinaan begini rupa tak pernah mereka terima sebelumnya. Anjing liar, kau sebutkan namamu. Siang Mo Kiam tak pernah membunuh musuh yang tak bernama. Kembali Wiro mendengarkan suara tertawa, kali ini bernada mengejek. Jika kau tidak mau kasih tahu nama, tidak apa. Berarti kau bakal mati dengan penasaran. Sekarang beritahu cepat, kemana perginya orang yang dipendam di dalam liang sini? Katakan dulu, apa sangkut paut kalian dengan dia? Balik bertanya Wiro. Budak keparat ini terlalu banyak bacot. Lebih bagus kita bereskan saja cepat-cepat dan bawa kepalanya ke hadapan Dewi sebagai pertanggungjawaban. Habis berkata begitu, salah seorang dari dua manusia berjubah itu mendahului menyerang, tapi kawannya pun kemudian menyusul pula dalam satu gerakan kilat. Kini hanya 3 pedang yang datang menggempur, tapi kehebatannya tetap tiada kepalang dan sedikit saja Wiro lengah, pastilah akan terkutung-kutung bagian tubuhnya. Di lain pihak, Wiro memang sudah tunggu dan mengharapkan serangan ini. 3 pedang bertaburan di depan matanya. Dengan tenang, Wiro mainkan jurus pertama ilmu pedang yang baru diterimanya, yakni Chip Hian Jai Hong atau tiba-tiba muncul pelangi. Pedang perak di tangannya bersuit ke udara menimbulkan sinar yang berkilauan hampir selebar 1 tombak dan melengkung. Itu jurus tiba-tiba muncul pelangi. Salah seorang dari Siang Mo Kiam berseru kaget dan melompat mundur. Tapi, tring, tring. Pedang kedua orang mental patah ke udara. Yang satu terhuyung sambil pegangi dadanya yang koyak besar, lalu tergelimpang mandi darah. Kawannya mengerang terduduk di pojok kiri ruangan sambil pegang lengan kirinya yang buntung dan berkucuran darah. Sesaat, Wiro sendiri jadi melotot tak percaya akan apa yang dilihatnya. Dia barusan telah memainkan jurus pertama dari ilmu pedang aneh yang dipelajarinya. Bahkan jurus pertama itu pun belum rampung keseluruhannya, dan tahu-tahu kedua lawannya telah roboh demikian rupa. Melihat kawannya mati, si jubah hitam yang lengan kirinya buntung menggembor marah. Mukanya ganas sekali. Keparat, ada hubungan apa kau dengan pendekar pedang akhirat Long Sam Kun? Aku mana tahu segala macam akhirat. Sebaiknya nanti saja kau lihat sendiri bagaimana keadaan di akhirat itu. Setan, jika kau bukan muridnya tua bangka Long Sam Kun itu, tak mungkin kau memiliki ilmu pedang itu. Tapi jangan kira aku takut padamu. Hari ini aku mengadu jiwa denganmu. Nyawa kawanku harus kau bayar dengan nyawa anjingmu. Orang itu melompat. Meskipun lengannya luka parah, buntung dan masih mengucurkan darah, serta cuma memegang 1 pedang di tangan kanan, namun masih saja serangan yang dilancarkannya itu hebat, berbahaya. Wiro berkelebat ke samping dan siap membalas kembali dengan ilmu pedang yang baru dikuasainya. Namun tiba-tiba serangan itu ditariknya kembali. Dia tak ingin musuh kedua ini menemui kematian pula. Lebih penting bila dia bisa mendapatkan keterangan mengapa mereka begitu bernafsu menginginkan jiwanya. Dan siapakah sebenarnya pendekar pedang akhirat Long Sam Kun itu? Apakah orang tua yang dipendam dalam liang batu dan ditolongnya itu? Pada saat tebasan pedang lawan lewat, Wiro kirimkan 1 serangan susupan ke arah iga musuh. Namun ini cuma 1 tipuan saja, karena begitu lawan berkelit dan hendak membacok ganas, Wiro sudah selupkan kaki kanannya. Tendangannya tepat menghantam pinggul orang itu.
dan membuat musuh terpekik melintir dan pedangnya lepas dari genggaman. Selagi dia terhuyung-huyung, Wiro jambak rambutnya yang merah dengan tangan kiri. Katakan, siapa yang menyuruhmu inginkan jiwaku? Tidak ada yang menyuruh. Barat, jangan dusta. Jika kau tak mau bicara. Wiro Sableng pelintir kepala orang itu hingga dia merintih kesakitan. Kau masih ingin hidup? Cuma saja kau sudah bunuh kawanku, dan kalaupun aku hidup tiada gunanya. Kenapa tiada guna? Pemimpinku akan menghukumku dengan kematian juga. Oh, sekarang kau nyerocos sendiri. Ayo katakan siapa pemimpin kalian? Sentak Wiro. Baik, aku akan bicara, tapi lepaskan dulu jambakanmu, jawab orang itu. Wiro lalu lepaskan jambakannya pada rambut musuh. Apa gerangan yang akan dikatakan orang yang dijambak Wiro Sableng alias Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Oh iya, bagi para kisanak yang ingin membaca online ataupun offline Wiro Sableng atau novel silat lainnya, bisa mengunjungi Negeri Para Pendekar Blogspot. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.